Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sekalian nikmat, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka mempelajari ilmu dari sekian banyak ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga akhir zaman atau hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas atau telah menyebutkan tata cara kita berwudu yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah sampai pada bagian membasuh wajah akan tetapi pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan sedikit kembali mengulang apa yang telah kita lalui pada pertemuan sebelumnya. Kita menyebutkan seperti yang lalu bahwasanya dalil-dalil tentang pensyariatan wudu itu ada yang berasal dari Al-Qur'an, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalil tentang berwudu yang berasal dari Al-Qur'an, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan juga tanganmu sampai ke siku, dan juga usaplah kepalamu, dan juga basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Ayat ini mensyariatkan kepada kita sekalian tentang tata cara berwudu atau anggota-anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh ketika sedang berwudu. Adapun pensyariatan yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang berwudu yang lengkap tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Humran Maula Utsman radhiyallahu anhu, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air untuk berwudu, kemudian dia membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali, kemudian berkumur-kumur, dan juga memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan air tersebut dari hidung, kemudian ia membasuh mukanya sebanyak 3 kali dan membasuh tangan kanannya hingga ke siku sebanyak 3 kali. Selepas itu ia membasuh tangan kirinya sama seperti beliau membasuh tangan kanannya. Kemudian beliau mengusap kepalanya dan membasuh kaki kanannya hingga ke mata kaki sebanyak 3 kali. Selepas itu ia membasuh kaki kirinya sama seperti beliau membasuh kaki kanannya. Kemudian Utsman mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti cara aku berwudu. Kemudian Utsman berkata lagi, aku juga telah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man tawadda'a nahwa wudu'i hada thumma qama faraka rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, barang siapa yang berwudu seperti cara aku berwudu, kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat dan tidak berkata-kata antara wudu dan juga salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan hadis ini, ya, sebagaimana perkataan Ibnu Syihab berkata bahwasanya ulama-ulama mengatakan hadis ini, ya, adalah tata cara wudu yang paling sempurna yang dilakukan untuk seseorang untuk melakukan solat. Adapun tadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan wajib-wajib daripada anggota-anggota wudu, sedangkan dalam hadis ini merupakan wudu yang paling sempurna yang dilakukan seseorang untuk melakukan solat. Ya. Adapun tata caranya, ya, kita telah sebutkan di pertemuan yang lalu. Akan tetapi kita sebutkan secara singkat. Yang pertama yaitu berniat, ya, dan termaksud di sini yaitu berniat adalah syarat daripada wudu, ya. Jadi barang siapa yang berwudu akan tetapi dia tidak berniat, ya, dia tidak meniatkan wudunya tersebut, maka wudunya tidak sah, ya. Akan tetapi niat ini juga terdapat khilaf di antara para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya niat merupakan syarat daripada wudu, yang dimana ketika seseorang ketika dia berwudu akan tetapi dia tidak meniatkan wudu tersebut, maka wudunya tidak sah. Adapun pendapat yang kedua, ya, bahwasanya wudu ini adalah hukumnya sunnah. Jadi di mana tatkala orang melakukan wudu akan tetapi dia tidak berniat, maka wudunya tetap sah. Dan adapun pendapat yang ketiga, wudu, mandi wajib dan juga tayamum tanpa niat merupakan, ya, sesuatu yang diperbolehkan. Jadi pendapat yang ketiga ini boleh berwudu, boleh mandi junub dan juga boleh tayamum itu tanpa melakukan berniat. Kemudian selanjutnya setelah kita berniat untuk melaksanakan wudu, kita melangkah kepada membaca bismillah atau membaca nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hukum membaca bismillah, ya, atau membaca nama Allah Subhanahu wa taala di dalam berwudu, hukumnya adalah mustahab, ya, atau dianjurkan menurut jumhur para ulama. Walaupun pada permasalahan ini juga, ya, walaupun dalam masalah ini ulama juga memiliki perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya membaca bismillah itu hukumnya wajib. Jadi ulama ini mengatakan bahwasanya seseorang yang berwudu akan tetapi dia tidak membaca bismillah di awal wudunya, maka wudunya tidak sah. Dan juga ada pendapat yang kedua, bahwasanya membaca wudu atau membaca bismillah di waktu wudu ini, ya, bukan merupakan suatu kewajiban, akan tetapi hanya sebuah sunnah dan juga mustahab untuk dilakukan. Dan inilah pendapat yang kuat, bahwasanya membaca bismillah, ya, atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika mulai untuk berwudu, maka hukumnya sunnah, bukan merupakan sebuah kewajiban. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca bismillah, ya, kemudian kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu mencuci tangan 3 kali hingga ke pergelangan tangan, ya. Jadi penafsiran tangan ini banyak berbeda. Ada yang mengatakan tangan dari ujung jari sampai ke pergelangan, ada yang mengatakan tangan dari ujung jari ke siku, ada yang mengatakan tangan ujung jari sampai ke bahu. Akan tetapi yang dimaksud di sini yang pertama yaitu mencuci tangan 3 kali hingga ke pergelangan tangan, ya. Dan hukum daripada mencuci tangan 3 kali hingga ke pergelangan tangan, hukumnya adalah sunnah, dan juga ini adalah merupakan sebuah ijma'. Ini sudah kesepakatan para ulama bahwasanya mencuci tangan hingga ke pergelangan tangan merupakan sunnah. Jadi barang siapa yang berwudu tanpa melakukan atau tidak melakukan mencuci tangan sebanyak 3 kali hingga ke pergelangan tangan, maka wudunya tetap sah, ya, karena ulama telah bersepakat bahwasanya mencuci tangan hingga ke pergelangan tangan hukumnya sunnah. Kemudian setelah kita mencuci tangan sebanyak 3 kali, ya, hingga ke pergelangan tangan, kemudian kita melanjutkan dengan tamadmadah atau disebut dengan
berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung atau istinsyak, dan juga mengeluarkan air tersebut yang disebut dengan istinsar. Dan hukum berkumur-kumur, istinsyak dan juga istinsar ini adalah hukumnya sunnah, ya, meskipun juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya berkumur-kumur dan juga istinsyak merupakan sunnah, ya. Dan ini pendapat jumhur ulama, mendapatkan ini adalah pendapat mayoritas ulama, ya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya berkumur-kumur, ya, menghirup air ke dalam hidung atau istinsyak dan juga istinsar merupakan sebuah kewajiban, dengan mereka berdalil bahwasanya mulut dan juga hidung itu merupakan bagian daripada wajah, sehingga mereka berdalilkan bahwasanya berkumur-kumur, istinsyak dan juga istinsar merupakan sebuah kewajiban daripada berwudu. Akan tetapi, ya, yang rojih, yang pendapat yang paling kuat, bahwasanya hukum madmadah atau berkumur-kumur, ya, istinsyak yaitu menghirup air ke dalam hidung, dan juga istinsar mengeluarkan air dari hidung adalah sunnah menurut jumhur ulama. Kemudian langkah selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membasuh wajah, ya. Dalam pembahasan ini bahwasanya membasuh wajah hukumnya adalah wajib, ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan hukum atau meninggalkan membasuh wajah dalam berwudu, maka wudunya otomatis tidak sah, ya. Dan juga disebutkan bahwasanya definisi wajah secara syar'i tidak dijelaskan oleh syariat, ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum, hanya disebutkan wajah, ya. Jadi kita berujuk ke pembahasan secara bahasa, akan tetapi tidak merujuk kepada syariat, karena syariat tidak menyebutkan detail wajah secara jelas. Beda halnya dengan tangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah menyebutkan tangan kalian sampai ke siku, ya. Allah membatasi wilayah tangan tersebut, akan tetapi wajah Allah Subhanahu wa taala tidak membatasinya. Jadi kita kembali kepada definisi secara umum daripada bahasa. Kemudian di dalam masalah membasuh wajah ada masalah tentang menyela-nyela jenggot, ya, bagaimana ketika jenggot kita tebal atau bagaimana ketika jenggot kita tipis. Di sini ada hukumnya, yaitu terbagi menjadi dua hukum, ya. Hukum yang pertama, jika jenggot kita tersebut itu tipis, ya, sehingga kelihatan kulit wajah kita, maksudnya itu adalah dagu, ya, maka wajib bagi kita sekalian untuk menyela-nyela jenggot kita, membasuh kulit wajah yang tampak tersebut dan mencuci pangkal jenggot, ya. Jadi mungkin di antara kita yang jenggotnya tipis, ini harus dibasuh. Jadi wajib untuk dibasuh karena ini termasuk daripada bagian daripada wajah. Bagaimana jika ketika kita mempunyai jenggot yang tebal sehingga dagu kita ini tidak kelihatan, ya, itu masuk daripada hukum yang kedua, bahwasanya jika jenggot tersebut tebal, ya, sehingga tidak tampak kulit wajah atau dagu, maka hukum menyela-nyela jenggot bagian dalam atau dagu tersebut dan mencuci kulit wajah adalah sunnah, ya, karena termasuk hukum bagian tubuh dalam yang tersembunyi. Jadi ketika kita mempunyai teman atau mempunyai keluarga yang jenggotnya tebal, cukup bagian yang kelihatan saja yang wajib untuk dibasuh, karena itu yang merupakan sebuah dari wajah, ya. Jika jenggot kita semakin panjang, maka wajah kita juga ikut semakin panjang, karena pengertian dari wajah adalah muwajjah, adalah sesuatu yang berhadapan, sesuatu yang kelihatan dari depan. Jika orang yang jenggotnya panjang atau jenggotnya lebat, otomatis dagunya pasti tidak kelihatan. Oleh karena itu ulama berpendapat bahwasanya menyela-nyela dagu ketika jenggotnya yang tebal, maka itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu membasuh kedua tangan, ya. Setelah kita membasuh wajah kita, kemudian kita membasuh kedua tangan, ya, yaitu membasuh ujung-ujung jari kita hingga ke siku tangan kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, kemudian baru tangan kiri hingga ke siku-siku. Dan juga termaksud di sini adalah siku-siku kita ini termaksud daripada masuk dalam basuhan. Walaupun terdapat ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya siku yang dimaksud di sini masuk daripada basuhan atau masuk daripada anggota wudu,
Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya siku di sini tidak termasuk daripada anggota wudu. Ya, pendapat yang pertama, mereka berdalilkan bahwasanya dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku. Ya, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya siku masuk dalam pada basuhan, yang mereka mengatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala kata ila, yaitu ila marafiq, yaitu di sini bermakna ma'a, yaitu artinya bersama. Jadi arti daripada firman Allah Subhanahu wa taala wa aydiyakum ilal marafiq berarti sama dengan wa aydiyakum ma'al marafiq, yang artinya basuhlah tangan-tangan kalian bersama dengan siku-siku kalian. Itulah yang mengatakan pendapat yang pertama bahwasanya siku itu masuk daripada basuhan. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya siku itu tidak masuk daripada basuhan dan tidak wajib untuk dibasuh, karena mereka berpikir bahwasanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa aydiyakum ilal marafiq, kata ila di sini merupakan penghabisan tujuan, yang maknanya dia di sini cuma batas akhir daripada tempat tersebut. Seperti contoh kata saya pergi ke pasar, berarti pasarnya tidak masuk, ya, menurut pendapat yang kedua ini. Akan tetapi pendapat yang kuat, ya, pendapat yang rojih daripada ulama, yaitu adalah pendapat yang pertama, bahwasanya siku masuk daripada basuhan, karena mereka menafsirkan bahwasanya ila itu sama dengan ma'a, berarti wa aydiyakum ma'al marafiq, yang artinya basuhlah tangan-tangan kalian bersama dengan siku-siku kalian. Dan juga perlu kita garis bawahi dan juga perlu kita perhatikan bahwasanya ketika kita membasuh tangan, ya, telapak tangan kita ini harus dibasuh lagi, walaupun pada awal mula kita berwudu kita telah membasuhnya. Ya, jangan mentang-mentang kita sudah cuci atau kita sudah membasuh kedua tangan kita ketika kita mulai berwudu di permulaan tadi, kemudian pada masuk di tahap ini kita melangkai tangan kita tersebut, ya. Jadi pada awal mula pertama kita mencuci kedua tangan, kemudian masuk di fase ini kita kembali harus mencuci kedua tangan kita sampai ke siku. Jangan kita melangkahi tangan kita tersebut, kita memulai dari pergelangan sampai ke siku, tidak. Akan tetapi kita harus mengulanginya dari tangan atau dari telapak tangan hingga ke siku. Dan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya bukan termasuk sunnah, ya, yaitu yang pertama menyela-nyela jari, ya, yaitu menyela-nyela jari tangan, hukumnya itu bukan sunnah, akan tetapi istihsan atau dianggap baik oleh para ulama, ya. Menyela-nyela jari itu, ya, seperti begini. Dan ini bukan merupakan sunnah, ini merupakan ulama mengatakan cuma istihsan, lebih baik dilakukan demi mencegah agar semua anggota-anggota tubuh kita bisa terkena dengan air, sehingga kita tidak wudu kita itu menjadi sempurna. Begitu pula dengan menyela-nyela jari kaki dengan jari tangan kelingking. Ini adalah istihsan dari para ulama dan tidak bisa dikatakan sunnah Nabi SAW, ya. Ini cuma dianjurkan oleh para ulama sehingga semua anggota tubuh wudu kita bisa terkena air ketika kita berwudu, dan ini tidak masuk ke dalam sunnah, ya. Beda sebuah syariat, ya. Jika termasuk daripada sunnah berarti itu sudah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi pada masalah ini, yaitu menyela-nyela jari, baik itu jari tangan maupun jari kaki, itu bukan merupakan sunnah Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membasuh kedua tangan kita, ya, kita selanjutnya yaitu mengusap kepala dan juga kedua telinga, ya. Dalam masalah ini yaitu mengusap kepala dan juga kedua telinga, hukumnya adalah wajib, ya. Dan juga Imam An-Nawawi mengatakan mengusap kepala hukumnya wajib berdasarkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW, dan juga ijma' para ulama, ya. Jadi hukum mengusap, ya. Setelah tadi kita menyebutkan membasuh tangan, membasuh wajah, ya. Setelah kita sampai ke kepala, kita disyariatkan untuk mengusap, ya. Jadi berbeda antara membasuh dan juga
mengusap, membasuh itu airnya harus banyak dan juga airnya itu harus mengalir, ya. Beda halnya dengan mengusap. Kalau mengusap itu sekedar basah saja, ya. Dan juga kita disyariatkan hanya mengusap kepala, bukan membasuh kepala. Jadi ketika kita mungkin berwudu menciduk air, kemudian airnya tergenang, kemudian kita basuh kepala kita, maka ini sesuatu yang salah. Yang betul itu diambil, kemudian airnya dibuang, dan air yang tersisa di telapak tangan kita, itulah yang kita pakai untuk mengusap kepala kita sekalian. Adapun tata caranya, ya, maka yang disebutkan di dalam hadis ada dua cara. Cara yang pertama, ya, yaitu meletakkan kedua tangan yang sudah dibasahi dengan air di permulaan kepala, kemudian mengusapnya hingga bagian belakang, kemudian kembali lagi ke permulaan kepala. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh seseorang, ya, bisakah engkau perlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu? Abdullah bin Zaid kemudian menjawab, tentu. Kemudian Abdullah bin Zaid meminta untuk diambilkan air wudu. Lalu beliau menuangkan air kepada kedua tangannya dan membasuh kedua tangannya sebanyak 2 kali. Lalu berkumur dan juga mengeluarkan air dari hidungnya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh muka 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan masing-masing 2 kali sampai ke siku. Kemudian mengusap kepalanya dengan tangannya, ya, dimulai dari depan dan menariknya sampai pada bagian tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula. Setelah itu beliau membasuh kedua kakinya. Ya, jadi caranya itu kemudian yang pertama kita membasuh atau membasahi kedua tangan kita. Kemudian kita memulai dari ujung kepala, ya. Kemudian kita tarik ke belakang. Kita mulai dari depan, tarik ke belakang sampai ke tengkuk. Kemudian kembali. Begitu cara untuk mengusap bagian kepala, ya. Tata cara ini cocok bagi kita sekalian yang mungkin rambutnya pendek atau yang mungkin tidak masalah bagi rambutnya yang mungkin terhambur atau berantakan, yang tidak mempermasalahkan hal tersebut, maka cara ini cocok untuk kita sekalian, ya. Akan tetapi jika ada seseorang yang mempermasalahkan mungkin rambutnya takut berantakan atau mungkin rambutnya takut terhambur, ya, kita bisa pakai cara yang kedua, yaitu mengusap semua kepalanya, akan tetapi sesuai dengan arah rambut, ya, yaitu ketika mengusap tidak mengubah arah rambut dari posisinya. Berdasarkan hadis Ar-Rubai binti Muawid, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu di sisinya, kemudian beliau mengusap semua kepalanya dari ubun-ubun kepala bagian atas ke setiap sisi sampai kepala bagian bawah rambut tanpa membuat rambutnya berubah dari keadaan yang semula, ya. Dan cara ini sebenarnya ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin di sebagian kita ada yang mengkhawatirkan rambutnya mungkin terhambur, ya, atau mungkin rambutnya berantakan, mungkin di antara kita ingin pergi suatu acara, ya, dan rambut kita mungkin takut terkena apa-apa, jadi bisa kita lakukan dengan cara ini. Kalau cara yang pertama tadi kita mengambil dari depan kemudian tarik ke belakang, ya, kemudian kita kembali. Akan tetapi cara yang kedua ini kita mengikuti arah rambut, ya. Jadi kalau mungkin rambut kita tersisir ke kiri atau ke kanan, maka kita cuma mengikutinya seperti begini. Kita tarik begini mengikuti arah rambut dan juga begini. Maka itu diperbolehkan jika kita mengkhawatirkan kalau rambut kita itu takut untuk terhambur, ya. Dan juga disunnahkan untuk mengusap semua kepalanya, ya. Adapun mengusap sebagian saja, maka itu tidak mencukupi, ya. Dan sunnahnya di sini mengusap semua kepala, ya. Akan tetapi pada permasalahan ini juga terdapat perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan pendapat yang pertama bahwasanya wajib mengusap seluruh kepala, ya. Dan ini adalah pendapat daripada madhab Malikiyah, Hanabilah, ya. Dan pendapat ini dipilih oleh Al-Muzani rahimahullahu taala. Dan juga ada yang pendapat yang kedua bahwasanya wajib mengusap sebatas ubun-ubun saja, ya, yaitu sekitar 1/4 kepala. Batasannya dengan 3 jari. Jika kurang dari itu maka tidak sah. Dan ini adalah pendapat daripada madhab Hanafiyah. Jadi yang pertama itu semua kepala itu wajib terkena air wudu, wajib diusap maksudnya. Dan pendapat yang kedua yang wajib diusap itu
seperempat daripada kepala, dan atau disebutkan di sini batasannya 3 jari. Jadi dari ubun-ubun ke 3 jari. Jadi yang wajib diusap itu hanya segini, kurang lebih seperti begini, ya, selebar telapak tangan. Dan ini merupakan yang wajib. Jika kurang daripada itu maka wudunya tidak sah. Dan adapun pendapat yang ketiga, ya, batasan minimal wajibnya adalah dengan apa yang dinamakan dengan mengusap, walaupun mengusap hanya sehelai rambut, ya, maka ini sudah dikatakan telah mengusap dan juga sudah sah. Dan ini adalah pendapat daripada madhab Syafi'iyah, ya. Jika dalam madhab Syafi'i dikatakan bahwasanya cukup dengan sehelai rambut, ya. Jadi cuma begini. Jadi biasa kita dapatkan itu orang berwudu hanya sekedar begini. Itu menurut mereka sudah sah. Akan tetapi yang jumhur ulama atau pendapat yang rojih adalah pendapat yang pertama, ya, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya wajib untuk mengusap semua kepala, ya, bukan mengusap seperempat atau bahkan bukan mengusap hanya sehelai rambut. Akan tetapi yang diwajibkan adalah mengusap seluruh semua bagian daripada bagian kepala. Dan ini adalah pendapat yang rojih dari kalangan ulama. Kemudian yaitu mengusap kedua telinga, ya. Dan hukum mengusap kedua telinga ini adalah sunnah, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, ya. Akan tetapi ada juga yang berpendapat dari madhab Hanabila mengatakan bahwasanya mengusap telinga ini hukumnya adalah wajib. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan hukum mengusap telinga, ya, adalah sunnah. Dan juga ketika mengusap kepala langsung disertai mengusap kedua telinga tanpa dipisah, ya. Jadi setelah kita mengusap kepala kita langsung membasuh kedua telinga atau mengusap kedua telinga tanpa mengambil air baru, ya. Sebagaimana dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya sesungguhnya Nabi SAW mengusap kepala, ya, dan juga kedua telinga bagian luar dan juga bagian dalam. Dan juga dalam hadis lain dari Abdullah bin Amr, ya, tentang sifat wudu, ya, beliau mengatakan kemudian Nabi SAW mengusap kepala, ya, dan memasukkan 2 jari telunjuk beliau ke dalam kedua telinga dan mengusap bagian luar kedua telinga dengan menggunakan ibu jari. Jadi Nabi SAW berdasarkan hadis ini, ya, memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian ibu jari itu mengusap bagian luar seperti begini, ya. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga, ya. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahwasanya Nabi SAW mengambil air baru yang bukan dari air bekas mengusap kepala adalah riwayat yang lemah. Jadi riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi mengambil air baru untuk membasuh atau mengusap telinga, tidak ada riwayat yang sahih. Ada riwayat, akan tetapi riwayat tersebut adalah lemah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengusap kepala dan juga mengusap telinga, kemudian kita melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu mencuci kaki kanan 3 kali hingga ke mata kaki. Demikian pula yang kiri, ya. Sebagaimana yang diwajibkan dalam masalah wudu adalah membasuh kedua kaki dan tidak cukup hanya dengan mengusapnya, ya. Jadi seperti yang kami sebutkan tadi bahwasanya mengusap dan juga membasuh itu sangat berbeda, ya. Mengusap itu hanya membutuhkan air yang sangat sedikit, sedangkan membasuh butuh air yang sangat banyak sehingga bisa mengalir di anggota tubuh kita. Sebagaimana dalil yang menunjukkan kewajiban membasuh kaki adalah riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW tertinggal oleh kami dalam sebuah perjalanan yang kami telah lakukan. Kemudian beliau menyusul kami dan kami menunda sholat asar kami. Maka kami berwudu dan mengusap kaki-kaki kami. Maka beliau SAW berseru dengan suara yang keras, celakalah tumit-tumit itu dari neraka, ya. Beliau mengucapkan 2 kali atau 3 kali, ya. Dan juga batasan dalam membasuh kaki adalah sampai mata kaki, ya. Dan juga pada hadis ini Nabi SAW mentanbih kita, ya, memperingatkan kita sekalian jangan sampai tumit kita ini ketika kita berwudu ini tidak terkena oleh air wudu, ya. Sebagaimana Nabi SAW
melihat orang yang berwudu akan tetapi dia tidak membasahi tumitnya, lantas Nabi SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit itu dari neraka. Jadi perlu mungkin kita perhatikan jika kita berwudu, ya mungkin bukan cuma di kaki, semua di bagian anggota tubuh kita, ya perlu kita perhatikan apakah anggota tubuh kita itu terkena atau sudah terkena air secara keseluruhan, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan penting di sini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya yang pertama itu yang wajib dalam membasuh anggota wudu adalah masing-masing hanya dilakukan hanya satu kali, ya. Dan ini adalah berdasarkan kesepakatan para ulama, ya. Ini sudah ijma para ulama, ya. Adapun membasuh 2 kali atau 3 kali, maka ini adalah hukumnya adalah sunnah. Jadi yang wajib itu hanya sekali, entah itu kita mencuci muka, ya, tangan dan yang lain sebagainya. Kemudian yang perlu kita pahami, ya, yang perlu kita garis bawahi, yang poin yang kedua yaitu dalam wudu, ya, seluruh anggota tubuh itu dibasuh, ya, kecuali kepala, termasuk juga dengan kedua telinga, maka dia itu hanya diusap, sebagaimana yang telah kita singgung tadi, bahwasanya berbeda, ya, antara membasuh dan juga dengan mengusap. Adapun membasuh, maka yang wajib adalah mengalirnya air ke anggota tubuh tersebut dan juga tidak harus digosok, ya. Jadi membasuh itu yang penting semua anggota tubuh kita itu terkena air walaupun tidak digosok. Kalau seumpama seperti kita mungkin berwudu di keran, kemudian kita cuma mengalirkan air di tangan kita tanpa menggosoknya, maka itu sudah sah, tidak mesti digosok, ya. Akan tetapi yang dimaksud daripada membasuh di sini yaitu anggota tubuh kita wajib terkena air secara keseluruhan. Sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, jumhur ulama, ya, atau mayoritas para ulama sepakat bahwasanya cukup dalam wudu membasuh anggota wudu, dan juga membasuh adalah mengalirkannya air pada anggota wudu, ya, dan juga tidak disyaratkan untuk menggosokkannya. Akan tetapi Imam Malik dan juga Al-Muzani mensyariatkan atau mempersyaratkan untuk menggosok anggota wudu tersebut. Namun untuk bagian jari-jari kaki, ya, maka disunnahkan untuk menyela-nyelanya, bukan karena menggosoknya, akan tetapi agar memastikan bagian tubuh tersebut terkena aliran air, ya. Mungkin di bagian kaki-kaki kita kena, yang seperti kami alami pribadi, jari-jari kita itu sebenarnya sangat rapat, ya. Jadi sunnahnya atau disyariatkannya untuk kita sekalian untuk menyela-nyelanya, bukan berarti kita harus menggosoknya, tidak. Akan tetapi kita menyela-nyelanya dalam rangka supaya, ya, kaki kita itu semua terkena dalam basuhan aliran air. Adapun mengusap, ya, kalau tadi itu membasuh, ini kita sebutkan mengusap. Adapun mengusap, yaitu mengusap kepala dan juga telinga, maka cukup dengan membasahi telapak tangan dan airnya itu dibuang, lalu mengusapkan telapak tangan tersebut ke kepala, jadi tidak ada aliran air di kepala, ya. Karena yang dimaksud bukanlah membasuh, akan tetapi mengusap, ya. Jadi kalau mengusap, air yang kita ambil itu dibuang, bukan air begini kita langsung siram ke kepala, tidak. Akan tetapi air yang kita ambil kemudian dibuang, dan air yang melekat pada tangan kita itulah yang kita pakai untuk mengusap kepala dan juga telinga kita sekalian. Adapun catatan yang ketiga, yaitu harus tertib, ya, berurutan dalam urutan membasuh anggota wudu kita sekalian. Tidak boleh mendahulukan satu anggota dari anggota wudu yang lainnya, sebagaimana sesuai dengan urutan yang terdapat dalam ayat wudu, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 6, yaitu dimulai dengan faghsilu wujuhakum, yaitu memulai dengan mencuci wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga tangan sampai ke siku, wamsahu biruusikum, kemudian kepala, ya, dan juga wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki sampai mata kaki. Maka ini harus tertib, tidak boleh ditukar, ya. Adapun yang pertama itu tidak boleh kita taruh paling terakhir, dan juga sebaliknya yang terakhir kita taruh ke yang pertama. Akan tetapi ada pendapat bahwasanya kalau anggota tubuh yang sunnah, ya, yang sunnah untuk dibasuh, maka dia tidak apa-apa untuk ditaruh di depan, ya, atau mungkin dia ditaruh di akhir, kayak sepertinya mencuci tangan, ya, berkumur-kumur, dan juga istinsar, maka dia tidak apa-apa diletakkan di akhir, karena mereka berdalil bahwasanya yang sunnah ini tidak dilakukan saja
boleh, apalagi cuma diacak, justru itu lebih boleh. Akan tetapi wallahu taala alam, ya apakah pendapat ini benar atau tidak. Kemudian catatan yang keempat yaitu harus bersambungan, ya, tidak terputus jeda waktu dalam berwudu antara satu anggota wudu dengan anggota tubuh yang lainnya. Ya, jadi harus bersambung ketika kita berwudu dari tangan, ya, ke mulut, ke hidung, ke wajah, kemudian ke tangan, kemudian mengusap kepala. Maka semua itu harus bersambung tanpa adanya jeda waktu sehingga air yang berada di anggota tubuh kita itu kering. Akan tetapi jika tidak kering, maka boleh dilanjutkan. Kalau kayak seumpama mungkin kita sedang berwudu, kemudian kita menerima telepon, ya, kemudian kita sedang membasuh wajah misalnya, kemudian kita mengangkat telepon, ya, selagi air tersebut belum kering, maka kita boleh melanjutkannya, boleh melanjutkan ke tangan. Akan tetapi jika air tersebut sudah kering, maka kita harus mengulang wudu kita tersebut. Kemudian, ya, catatan yang kelima jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendapat mayoritas para ulama ketika membasuh wajah tidak perlu sampai ke leher, ya. Jadi mungkin ada sebagian kita yang mengusap wajah itu sampai ke leher. Jadi mengusap wajah, kemudian lehernya juga diusap, ya. Mayoritas ulama ini mengatakan bahwasanya tidak perlu sampai ke leher karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita hanya sampai di muka saja. Leher tidak termaksud daripada muka, ya. Jangan mentang-mentang kita pernah mendengarkan hadis bahwasanya nanti ketika hari kiamat anggota-anggota yang paling sering terkena air wudu itu akan mendapatkan cahaya, lantas kita biar di leher juga kita cuci juga. Itu adalah merupakan hal yang keliru. Demikian juga ketika kita membasuh kaki, ya, tidak perlu sampai di betis, cukup sampai kedua mata kaki saja, ya. Dan juga ketika mencuci tangan tidak perlu sampai ke lengan atas, akan tetapi sampai ke siku. Dan pelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwasanya apapun yang diperintahkan oleh kita sekalian, maka itu saja yang kita lakukan. Jangan kita tambah-tambahkan menurut dengan akal kita sekalian, ya. Karena agama ini dibangun di atas dalil dan juga di atas sunnah, bukan merupakan akal daripada kita sekalian. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi tata cara bagaimana kita berwudu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dimulai dengan berniat, kemudian membaca bismillah, ya, kemudian mencuci kedua tangan hingga ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali, kemudian berkumur-kumur yaitu tamadmadah, kemudian istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkan air tersebut atau istinsar. Kemudian kita membasuh wajah kita sekalian, kemudian membasuh kedua tangan sampai ke siku, ya, kemudian mengusap kepala dan juga kedua telinga, kemudian mengusap atau mencuci kaki sebanyak 3 kali sampai ke mata kaki. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun, ya, ada pembahasan juga di sini, yaitu bagaimana ketika kita sedang mengenakan khuf atau sepatu, atau ketika kita menggunakan kaos kaki atau yang disebut biasa dengan jawrab, ya. Mengusap khuf, ya, dan yang sehukum dengannya, ya, seperti kaos kaki atau sepatu, yang penting dia menutupi mata kaki. Masih termasuk cara bersuci dengan berwudu, ya, hanya saja ketika sampai bagian kaki maka tidak dibasuh seperti biasanya karena kaki sedang mengenakan khuf. Akan tetapi cukup dengan diusap bagian atasnya. Namun orang yang boleh berwudu dengan mengusap khuf atau kaos kaki adalah orang tersebut harus dalam kondisi suci tatkala memakai khuf atau kaos kaki tersebut. Jadi memakai khuf ini diperbolehkan, akan tetapi caranya sama dengan berwudu seperti biasanya. Akan tetapi ketika kita sampai pada bagian mencuci kaki, maka disyariatkan kepada kita sekalian hanya mengusap khuf, yaitu mengusap bagian atas daripada sepatu kita atau bagian atas kaos kaki kita, ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya orang yang boleh mengusap khuf tersebut harus bersuci terlebih dahulu, ya. Jadi jangan kita dalam kondisi berhadas, entah itu hadas kecil atau hadas besar, kemudian kita memakai khuf. Harus kita bersuci terlebih dahulu dalam kondisi suci,
kemudian kita boleh memakai khuf atau boleh kita melaksanakan syariat daripada mengusap khuf tersebut. Ya, maka dari sini ya kita bisa simpulkan bahwasanya cara-cara untuk mengusap khuf itu adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah berniat, ya, sebagaimana segala sesuatu atau segala amalan itu tergantung pada niatnya. Ya, yang pertama yaitu berniat wudu seperti biasa, berniat wudu seperti biasa. Karena hal ini dikarenakan mengusap khuf termasuk bagian daripada wudu. Hanya saja ketika sampai pada membasuh kaki diganti dengan mengusap khuf atau mengusap sepatu dan juga kaos kaki yang menutupi mata kaki. Jadi mengusap khuf adalah mencuci atau pengganti daripada mencuci kedua kaki. Dan cara yang kedua yaitu berwudu dengan wudu seperti biasa hingga mengusap kepala, ya. Jadi mengusap khuf ini sama dengan yang kita katakan tadi bahwasanya berwudu seperti wudu yang semestinya. Poin yang ketiga yaitu ketika sampai pada bagian kaki, maka saat ini untuk memulai mengusap khuf, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan menjelaskan tata caranya, ya. Cara-caranya adalah yaitu cara-cara mengusap khuf yaitu meletakkan telapak tangan, ya, sekaligus jari yang telah dibasahi dengan air di atas jari-jari kaki, ya. Kemudian tangan kanan diletakkan di atas jemari kaki kanan, ya. Tangan kiri diletakkan di atas kaki kiri. Kemudian kedua tangan digerakkan atau disapukan hingga bagian atas yaitu punggung pergelangan kaki, ya. Dan juga yang cara selanjutnya pengusapan dilakukan hanya sekali saja, tidak perlu untuk diulang. Jadi cara kita sekalian untuk mengusap khuf itu kalau seumpama ini bagian sepatu. Kita mulai dari depan. Kemudian ditarik satu kali sampai ke pergelangan kaki. Dan ini dilakukan hanya sekali saja, jangan diulang-ulang 3 kali, 1, 2, 3. Tidak, akan tetapi ya cara yang dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan yaitu diusap hanya sekali saja, tidak perlu untuk diulang. Jadi caranya kami ulangi yaitu meletakkan telapak tangan di atas kaki, kemudian diusap sebanyak 1 kali hingga ke pergelangan kaki. Jadi 1 kali sudah. Maka itu sudah cukup untuk mengusap khuf, ya. Dan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya mengusap khuf itu hanya bagian punggung saja, ya. Jangan mentang-mentang bagian kaki kita yang paling sering terkena najis atau kotoran itu bagian bawah, jadi yang kita basuh itu bagian bawah, tidak. Akan tetapi mengusap khuf itu yang yang diusap itu bagian atas, bagian punggung, bukan bagian bawah. Walaupun di bagian bawah itu kotor, ya, kita sering injak lumpur atau injak tanah, ya, akan tetapi yang disyariatkan itu di atasnya. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, kalau saja agama itu berdasarkan akal, maka bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya, ya, karena bagian yang kotor itu adalah selalu yang bagian bawah, bukan bagian atas. Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khuf. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kita sedikit menjelaskan atau menyebutkan bagaimana tata cara untuk mengusap khuf atau sepatu atau kaos kaki dan sejenisnya. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya yaitu mengusap jabiroh. Apa itu jabiroh? Yaitu perban, ya, atau semisalnya mungkin kayak gips atau perban atau handiplas dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada asalnya, ya, yang disebut sebagai jabiroh adalah sesuatu yang digunakan untuk membalut tulang yang patah, ya, jadi seperti gips semacamnya seperti begitu. Adapun menurut urf atau kebiasaan umum kita, ya, para ulama ahli fikih, bahwasanya adalah sesuatu yang diletakkan pada anggota ibadah untuk bersuci, ya, seperti berwudu, karena adanya suatu kebutuhan tertentu, seperti gips yang digunakan untuk menambal tulang yang patah, atau dapat pula berupa perban yang digunakan pada anggota tubuh atau anggota badan yang terluka, ya. Maka mengusap yang semacam ini dapat menggantikan kewajiban membasuh. Sebagai contoh, ya, seandainya ada orang yang akan berwudu, kemudian di tangannya ada perban yang digunakan untuk menutupi luka, ya, maka mengusap perban dapat menggantikan untuk membasuh tangan tersebut.
Demikian juga dia ketika mandi junub, maka cukup untuk mengusap bagian perban tersebut sebagai diganti daripada membasuh tangannya. Jadi mengusap jabiro itu ya, atau mengusap perban atau mengusap gips itu bisa diganti untuk membasuh ya, ketika mungkin tangan kita sedang luka yang mungkin tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan untuk kena air, maka diganti untuk membasuhnya saja ketika yang semisalnya atau yang seharusnya ketika kita berwudu harus diusap atau harus dibasuh, akan tetapi jika dia ada perban atau semisalnya maka boleh untuk diganti dengan cara diusap saja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.